Coy, tak gatekke penyebab kebakaran iki banyu galonmu iki lho, kan ono banyune to iki. Nah, iki kena panas iki sing kobong isore pas iki. Untung aku liwat. Baik ya masnya anjing. Artinya dari hal sepele kayak gini loh teman-teman. Ini kan tempat minum kayaknya gitu ya, orang lagi ke ladang atau kayak gimana. Yang bikin bisa jadi kebakaran seperti ini juga, adanya terik matahari yang mungkin sekarang panas, terus terkena ada kayak biasan cahaya seperti itu, artinya hal sepele kayak gini bisa jadi kebakaran gitu loh. Artinya kalian harus hati-hati ya, siapapun dan kapanpun emang bahaya dan risiko itu tetap ada teman-teman. Next. Bengkel dancuk ganti ban nih lho, guru ganti ban rantai sok kuwenteng iram lho. Iki rantai kuwenteng bau do ilang. Yuh kontrol. Bengkel nek dancuk yo ngene, untung baute jek sitok. Iki jagang dobel ya dipoklekne barang. Cuk, dancuk iki. Apa iki jenenge? Anting-antinge diwleotne barang. Gunane iki apa lho, Cuk? Dancuk. Halah asu, bengkele kontrol. Ora bener belas wis ya. Yuh, Kalau dia nyalain bengkel, saya nggak percaya karena motornya aja kayak gini teman-teman. Ini kayaknya bukan salah bengkelnya, tapi emang motornya harus ganti, Bung. Oke, next. Rip, gue pengen sholat, Rip, di mana ya? salat ya dilanggar toh, Mas. Astagfirullahaladzim, Rip, kok Adem di sini itu kan dilanggar. perintah agama, Rip, masa lu langgar? Ya emang dilanggar. Sholat kan dilanggar, boleh. Semua agama Islam itu memperbolehkan sholat dilanggar. Guru ngajiku itu bilang, Arif, kalau kamu sholat boleh dilanggar. Gitu Guru lu bilang. siapa, Rip? Pak Yusuf namanya. Ya ampun, jangan ngaji lagi lu sama Pak Yusuf. Astagfirullahaladzim. Gitu kamu. Aliran mana lu? Ini kan larian apapun memperbolehkan sholat dilanggar. Lu jadi selalu, misalnya lu ada masalah, selalu lu langgar gitu. Selalu dilanggar, always. Lebih adem, sejuk, tenang. Gua aja orang Jakarta nih, Rip, ya. Gua walaupun sholatnya bolong-bolong, kagak pernah dilanggar gua, Rip. Lu parah lu. Sesat, gua mau nanya lagi sama lu. Gak mau Dia gua. ngau sholat itu emang dilanggar sholat tuh. Wah, orang-orang juga dilanggar. Kacau. Rip, gua pengen sholat, Rip. Kayaknya salah paham. Salah paham terhadap bahasa. Dilanggar tuh artinya apa ya? Musola teman-teman. Tapi ya namanya juga sketsa komedi, ya gimana ya. Semoga baik-baik saja. Next. Kenapa kamu sering dianggap banyak uang sama keluarga dan lingkunganmu? Karena kamu begitu pandai menstabilkan hidupmu. Mau ada uang ataupun enggak, kamu terlihat biasa dan bahagia. Tetap pertahankan itu. Semoga anggapan semuanya untukmu menjadi sebuah doa. Kenaon, Bos? Oh, atuh meh kasep. Oh, atuh. Kenapa kamu sering dianggap banyak uang sama keluarga dan Emang kata-kata bijak itu bisa di mana saja teman-teman dan kapan saja. Jadi ya udah buat kalian itu selagi bisa berkata bijak itu lebih baik teman-teman. Daripada kalian caci maki orang kan di sosial media, lebih baik seperti ini kan. Sembari nunggu orang cuci motor kayak gitu. Bikin konten positif intinya kayak gitu. Next. Kamu itu gimana sih jadi laki-laki? Kalau tahu bakal kayak gini aku gak akan mau nikah sama kamu. Harusnya usaha dong cari uang, bukannya cuma diem aja. Kalau kayak gini terus lebih baik Ini temennya si kampret ini teman-teman. kita bisa aja. Gaji kamu tuh kecil, gak cukup buat apa-apa. Harusnya kamu tuh bisa cari tambahan uang lebih buat cukupin kebutuhan sehari-hari. Lihat tuh suami tetangga aja bisa, masa kamu gak bisa sih? Coba aja kalau aku gak nikah sama kamu, mungkin sekarang hidup aku enak. Kamu tuh gak ngerti gimana cara. Backsoundnya pas lagi gitu loh. Temennya itu aneh tuh. Orang lagi bengong, mungkin lagi capek habis kerja gitu ya. Saya pengen istirahat dulu kayak gitu kan. Sambil menikmatin, mungkin ini agak sore kayak gitu kan, jadi nggak terik gitu. Sambil menikmatin di atas kapal kayak gitu. Tapi temennya ngiranya dia bengong. Yang kampret ini temennya. Dikasih backsound. Next. Udah berusaha jadi Indomie biar jadi seleramu, malah jadi Kodomo teman baikmu.
lagi-lagi masalah percintaan menghantui kaula muda. Ya, gak apa-apa lah, daripada kalian cari yang gak pasti, udah kejar sampai jeripayah kalian itu keluar semua, akhirnya cuma jadi teman baikmu, ya udahlah. Lebih baik kalian itu cari yang lampunya hijau kayak gitu teman-teman. Kalau kalian ngejar orang gitu, jangan kejar yang udah tahu lampunya dia merah kayak gitu, ngapain gitu. Buang-buang energi teman-teman. Next. Ini cara ngelewatin lawan lu pakai step over. Arah lu salah, yang bener dong. Yang bener dong, lu mau kemana? Dulu gua kiri dah. Ya udah gua ke kanan. Lu katanya ke kiri. Ini kiri gua. Mana ada orang ini masih nabrak? Ini kiri gua. Mana ada ini? Kiri sih. Ini cara nendang temen lu yang nyebelin. Ini cara ngelewatin lawan. Di first time temennya anjing. Harusnya di briefing dulu yang baik dan benar. Ini nggak ngerti yang salah siapa nih, kayaknya kedua-duanya nggak ngerti ini tuh. Kenapa ya ada aja yang aneh-aneh seperti ini. Itu Pak, belum diaduk lagi, Bapak udah tambahin lagi garamnya. Tuh kan. Oke, next. Aneh orang Indonesia itu. Berasa berkaca pada diri sendiri lihat statement dari Sujiwo Tejo, karena saya bertahun-tahun tidak beragama ya teman-teman. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Jadi puncak penghambaan kalau saya meraku hamba, sholat. BTW saya berasal dari keluarga yang beda agama. Mama saya itu Muslim, bapak saya itu Buddha. Jadi bisa dibayangkan betapa tidak kokohnya spiritual saya dari kecil. SD ke SMP saya Islam, SMP ke SMA saya Buddha. Tapi waktu kuliah, lulus kerja sehingga menikah saya tidak beragama. Tapi KTP Islam, jadi Islam KTP. Saya nikahnya juga prosesnya Islamik banget. Tapi saya belum sholat. Nggak ada yang bisa nyuruh saya sholat. Di tahun 2022 itu saya rasa sekali Tuhan itu menekan saya habis-habisan. Dari mulai awal tahun Januari, sepeda saya hilang. Yang notabene itu adalah kaki saya untuk bekerja hilang. Belum sampai situ Februari adik saya kecelakaan. Hampir meninggal. Lawannya juga meninggal. Di situ saya benar-benar diuji. Mental, uang, tenaga, pikiran, keluarga hancur. Berbulan-bulan ngurusin masalah tersebut, akhirnya selesai. Rumah saya kemalingan. Sampai merembet saking putus asanya, ini hidup kok setiap bulan diuji begitu kan. Merembet ke sampai rumah tangga saya. Sampai pisah ranjang saya dan suami. Istilahnya udah di Islam udah cerai begitu ya, secara Islam. Sampai dibalikin saya ke orang tua saya. Tiba-tiba aja saya itu pengen sholat malam waktu itu, bukan sholat 5 waktu. Saya kan lupa ya caranya sholat, jadi saya tuh sholat sambil baca di HP begitu. Cara sholat kan ada ya di aplikasi. Masih belum sholat 5 waktu, masih sholat malam seminggu full saya sholat malam. Akhirnya lambat laut itu dibukakan pencerahan, kedamaian oleh Tuhan. Nggak tahu juga itu gara-gara sholat apa memang bagaimana, tapi ya itu yang saya rasakan begitu. Sampai akhirnya saya diajari lagi sholat sama suami saya waktu itu, tapi belum sama-sama ya, masih kayak ya udahlah hidup sendiri-sendiri dulu. Intinya dengan ujian, artinya Tuhan juga emang selalu tahu gimana caranya untuk hadir kepada setiap orang yang membutuhkan. Artinya ya itulah, Tuhan punya cara sendiri teman-teman buat menyadarkan kita. Buat kalian yang punya masalah dan apapun masalah kalian, tentunya kalian harus kembali lagi teman pada Sang Pencipta kita. Ya jangan lupa lah istilahnya, walaupun kalian sekarang yang ada yang nggak inget kayak gitu, silahkan kalian tetap mendekatkan diri kepada Pencipta kita teman-teman.
dengan apapun agama kalian ya, terserah. Saya nggak membatasi ini, mungkin agama Islam buat kalian yang punya agama lain, teman-teman. Oke, next. Motif elit rumah sulit Sleepor. Kenapa sih kalian itu? Ya ini kan hobi ya biarin aja sih. Kenapa? Cowok tuh hobinya pasti motor, teman-teman. Nggak, ya kebanyakan cowok lah pasti hobinya motor. Ketika ada yang hobi yang lainnya nggak ketahui, itu malah bahaya. Ketika kita bisa menyalurkan hobi kita dan itu kelihatan di motor, ya udah biarin gitu loh. Itu masih positif gitu loh, daripada nanti hobinya ke negatif, ya kan. Oke, next. Jadi nggak betah tinggal di Indonesia, pengen pindah ke Indomaret, pakai AC, ATM ada, pengen apa-apa dilayanin, pengen duit tinggal ngambil di laci. Udah nggak betah deh tinggal di Indonesia, mau pindah aja ke Indomaret. Jadi nggak betah. Kalau boleh Pak, saya mau ngikut gitu loh, tinggal di Indomaret. Apa-apa ada, bisa dilayanin, duit tinggal ngambil di laci katanya. Emang dipikir punya siapa itu anjing. Next. Saya ikut Pak kalau boleh Pak. Piye mendua? Sorry, cewekku wis ayu, bunder, gemoy, tembem pisan. Minta kursi gopok nesunan ancuk. Cewek gue sayu udah dilempar ke langit itu tadi, diterbangin tinggi, dibanting akhirnya ke bawah. Nesuan hancur. Ada nggak sih yang punya cowok abis selesai makan dia langsung ngerokok di luar? Kan aku pengennya kan liatin reel, liatin TikTok yang aku save, dia malah milih ngerokok di luar, nggak nungguin aku. Orang tuh kayak kecanduan banget kalau nggak ngerokok, apa ya? Aneh. Pasti semua cowok kayak gitu kan? Nggak aneh, itu udah kayak apa ya, 4 sehat 5 sempurna kayak gitu. Kalau dulu waktu kecil kan susu, kalau sekarang udah gede ganti rokok. Udah itu intinya, nggak ada yang lain. Ketika kurang, ya udah ada yang ganjel gitu loh. Tuh, mungkin semua cowok kayak gitu. Next. Ngene kok jere wong lanang sik tukang ngapusi. Padahal sing tertulis do Al-Qur'an lho, sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Quran surat Yusuf ayat 28. Oh, iki sing sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Itu loh. Masih aja yang disalah-salahin itu laki-laki. Ya terima aja lah kita teman-teman, sebagai lelaki kita harus terima dengan. Tapi udah jelas nih, udah diterangin nih, udah diukir nih malah di mobil truk teman-teman. Gowo truk iki jelas dibicuki wae iki. Kadean kok ditulis ngene iki. Mas Safi? Ngene kok jere wong lanang. Oke. Next. Nahan passingnya jangan gitu, Dok. Terus gimana? Pakai sol, biar mantep, biar boleh nggak kemana-mana. Kayak gini nih, coba passing. Ada acel gue. Aduh, nggak bener. Passingnya yang disalahin teman-teman. Passingnya salah mas, kekencengan tuh. Nahan passingnya jangan. Next. Kak, kalau misalnya gue gagal nebak pekerjaan lo akan dapat 100.000 cash dari gue. Oke. Lo kerjanya tuh 9 to 5 apa enggak? Enggak. Fleksibel maksudnya? Iya. Fleksibel. Oke, industri boleh tahu nggak kak? Industri kreatif kah, pertambangan kah, atau industri apa? Retail. Wow, oke. Gue boleh tahu nggak kira-kira range gajinya over under 10 juta? Over atau under? Under 10 juta. Retail di fashion atau bukan fashion? Mungkin bisa dibilang fashion ya, lebih ke lifestyle sih. Lifestyle. Pekerjaannya tuh lebih ke technical ngurusin produk atau ngurusin manusia? Ngurusin produk. Ngurusin produk. Satu minggu kerja juga? Kerja juga. Capek nggak kak? Iya, capek lah. Kerja capek ya? Suka nggak kak sama pekerjaannya? Suka. Kakak akan merekomendasikan pekerjaan kakak ke banyak orang nggak? 7 paling. 7 sampai 8 lah. Berarti lumayan merekomendasikan dong? Iya. Oke.
Ada clue lagi nggak ya? Boleh nggak lo ngasih satu clue lagi ke gue? Apapun. Apa ya? Berhubungan tadi kan ke produk sama ke data sih. Data ya. Aduh. Gue coba tebak ya kak. Kalau misalnya sebenarnya mungkin bisa jadi nggak tepat banget, tapi kalau mirip banget menurut lo, jawab benar berarti ya. Market behavior analytics. No. Shit, gagal gue berarti. Kak, selamat Anda mendapatkan uang 100.000, tapi sebelumnya boleh dijawab dulu nggak kak? Pekerjaannya apa? Kasir. Serius. Terima kasih kak sudah. Dia jawabnya udah beneran anjing. Udah kemana-mana. Market behavior analisis. Misalnya apa kasir anjing. Sini follow Babam. Iya, aku suka lihat di TikTok. Oh shit, thank you. Kak kalau misalnya gue next. Sekarang standar anak Jakarta nongkrong selalu kalau tidak Senayan City, Plaza Indonesia, Pondok Indah 3. Cie, nggak ada matahari di 3 mall ini, nggak ada. Nih kalau lu ke atrium masuk pintu utama kiri matahari 4 lantai ada tulisan diskon 20% plus 20. Lu tahu masuk Senayan City bro apa yang terjadi? Kiri Burberry, kanan Gucci, depan Bottega, samping Balenciaga. Iya kan? Ginjal lu hilang 2 kebeli cuma dompet doang. Standar orang Jakarta nongkrong emang ya tergantung orangnya sih ya. Kalian mau nongkrong di mana teman-teman? Sesuaiin budget aja. Kalau emang lagi masih ngerasa kurang banyak ya udah nongkrongnya yang low profile aja teman-teman. Jangan memaksakan diri. Karena kalau nurutin Jakarta gak ada habisnya. Oke, next. Ini parah sih. Kalau kayak gini udah pasti dia temenan udah deket banget teman-teman. Nggak mungkin dia baru kenal udah berani ngeprank sejahat itu. Next. Saudara-saudara, inilah sosok kiper yang paling santai, gayanya lebay, penampilannya alay, paspus ngebul kayak kenal pot baswai, tapi skill dan responnya masih ada ya kayak gini ya. anjay. Ini kayaknya mungkin Liga Agustusan kayak gitu masih oke lah. Pemirsa, beda dengan kiper yang satu ini, terlihat malas-malasan, menunggu tanpa kepastian, layaknya baju yang lama digantung di jemuran. Sudah WA-an, chat centang 2 tapi nggak pernah ada balasan. Terlihat bola hanya sampai garis pertengahan. Begitu datang bola cuma anak-anak dari belakang main kelepasan. Sementara kiper yang satu ini lebih miris, sudah berada di luar garis. Terlihat hatinya tinggal nongkrong anjing. Wajahnya sangat pesimis, terlihat lemas seperti orang yang kena kencing manis. Padahal sebelumnya dia sosok kiper yang terkenal bengis dan ceriwis. Tapi sayang dia sudah tidak eksis, nunggu bola hingga tumbuh panu. Lapangannya miring anjing. Kurap kudis. Ya emang unik sih, mungkin liga-liga tarkam gitu ya, antar kampung, mungkin antar RW gitu biasa sih di kampung-kampung kayak gitu ya. Yuk, emang dinikmatin aja sih, emang mau gimana lagi. Kipernya santai banget aja. Next. Bajingan tenan iki sing parkir kayak ngene matane ning ndi ra iso parkir apa piye kok ngene iki. Jancuk jalan matane pisak njaluk dikepak ndase apa piye kok. Bajingan tenan. Mbaknya flawless banget ya teman-teman ngomongnya. Kayak emang sudah menjiwai gitu lah. Artinya ya parkir kayak gini tuh biasanya ya karena emang lahannya sempit, kemudian yang bawa motor banyak dan nggak ada misalkan tukang parkirnya. Ya gimana lagi. Tapi bahasa mbaknya itu santai banget meskipun dia emosi. X bajingan. Siapakah pria mirip jenang gendul itu, Nona? Apakah dia tidak mengenal pria penebas Maggie ini? Pria penebas Maggie, anjir. Siapakah? Next.
Temennya jahil banget anjing. Kasian sih. Tapi ya emang masa-masa sekolah itu paling nikmat. Jadi buat kalian adik-adik yang masih sekolah, nikmatin aja sepuasnya. Next. Cara buka kunci yang tertutup seperti ini. Ini kan ada magnet. Tuh kan nempel. Jadi kita coba pakai magnet ini. Hanya di saat darurat, jangan dipakai kejahatan. Tipsnya bagus sih, cuma ya kan jadi maling tahu ya kalau FYP ya. Gimana nih Mas? Okay, next. 1 hari di Jawa. Kakak, permisi ya? Ya. 1 bulan di Jawa. Mas, permisi. Ya. Jadi sopan dong. 1 tahun di Jawa. Mas, Amit ya. Ya. Aku lewat yo. Ya. 10 tahun di Jawa. Kenapa pakai belangkon dia? Kulo badhe lewat ingkang Klatan mriki. Kulo nyuwun pangapunten bagi Kang Mas loro niki kulo nyuwun lewat nggih. Nyuwun. Lewat kulo. 1 hari di. Oke. Menghibur. Next. Lek ngomong nih soal kerjaan yang kene kerjaan ini wakeh jane. Tapi kerjaan sing metu duite kuwi lho sing wangel iki. Lah aku wis enek seminggu iki lho ngerjani kancaku iki ora bayaran blas. Waduh Mas, ning kene kerjaan iku akeh, tapi sing metu duite iku gak ono. Apa maneh masih ngerjani koncone. Emang metu duite. Next. Apa sih coba sih. Gurunya baik anjir. Bocah SD numpang wifi-an buat main game. Dikasih teh pucuk nih sama tikar, kurang baik apa coba? Ada colokannya anjir. Dia udah prepare bocilnya. Itu kurang rokok sih Pak. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian dan juga menghibur tentunya. Dan jangan lupa kalian yang punya tujuan atau goals, tetap push goal kalian, tetap semangat jalani hidup kalian. Karena ya emang ketika kalian punya tujuan itu emang harus berat teman-teman. Kalau kalian emang ngerasa ini mudah, berarti kalian di jalan yang salah. Itu dia teman-teman. Oke, ketemu di konten selanjutnya dan siap.